Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa faddala ba'dahu 'ala ba'd. Fa khassa ba'dus suhur wal ayyam wal layali bimazaya wa fadaila yu'azzamu fiha al-ajru wal hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i bi qawlihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil anami bi anha'il bilad. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah ta'ala bi fi'lit ta'at. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan atau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia yang terus Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Dengan kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, yaitu bimtisali awamirillahi wajtinabi nawahihi, dengan senantiasa menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Karena takwa menjadi bekal utama, bekal terbaik agar kita memperoleh kebahagiaan dan keselamatan di dunia, terlebih lagi di akhirat. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad akhrajan nas minadh-dhulumati ilan nur. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah bahwa saat ini kita berada di penghujung Rajab, mengawali Sya'ban, yang artinya sebentar lagi kita sudah dekat sekali dengan pintu gerbang Ramadan Al-Mubarak. Dan sebagaimana kita ketahui, di bulan mulia Rajab ada satu peristiwa yang begitu agung yang diabadikan di dalam Al-Quran, diceritakan dalam hadis-hadis Nabi, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana guru-guru kita, kiai-kiai kita mengingatkan bahwa pada saat Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menerima perintah salat 5 waktu. Begitu istimewanya salat ini sampai Allah Subhanahu wa taala mewahyukan perintah salat itu di tempat yang istimewa. Allah tidak cukup menyampaikan wahyu melalui perantara malaikat Jibril untuk kemudian disampaikan ke dunia kepada Nabi, tetapi Allah Subhanahu wa taala langsung mendatangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perjalanan yang luar biasa, dimulai dari Masjidil Haram, kemudian menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik
ke langit, mulai langit pertama sampai langit ke-7, sampai naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian Rasul naik kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima secara langsung, yaitu perintah sholat 5 waktu yang awalnya adalah 50 waktu. Ini ibadah yang utama yang harus kita tegakkan dan juga harus selalu kita jaga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang artinya peliharalah salat-salatmu dan peliharalah salat wusta, dan berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan penuh kekhusyuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Khamsu shalawatin katabahunna Allahu 'alal ibad. Faman jaa bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun ay yudkhilahul jannah." Ada 5 salat yang Allah wajibkan atas para hamba. Siapa yang melaksanakannya dan tidak melalaikan salah satu darinya dengan tidak memenuhi haknya, maka ia akan mendapatkan janji dari Allah, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahul jannah. Dan siapa yang tidak melaksanakan salat, maka ia tidak akan mendapatkan janji dari Allah tersebut. Jika Allah menghendaki, maka ia akan menyiksanya, ia akan mengazabnya, dan jika Allah menghendaki, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, jadi sholat ini kedudukannya begitu agung karena dia adalah amal yang paling utama setelah iman. Barang siapa yang menjaga dan memeliharanya, maka sungguh dia telah menjaga agamanya. Dan siapa yang meninggalkannya, maka dia menghancurkan agama pada dirinya. Barang siapa yang terhadap sholatnya ia lalai, maka terhadap yang selain sholat, maka dia akan lebih lalai dan abai. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dan begitu agungnya sholat ini, di dalam beberapa ayat Al-Quran seringkali disebutkan beriringan dengan iman kepada Allah dan Rasulnya. Di antaranya Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus shalah wa atawuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan salat, menunaikan zakat, mereka akan mendapatkan pahala yang diberikan Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Hadirin yang berbahagia, dan jika kita perhatikan juga banyak disebutkan dalam Al-Quran antara perbuatan meninggalkan salat dengan kekufuran. Di antaranya diberitakan bagaimana Allah bertanya kepada orang kafir dalam neraka sakar, "Masalakakum fi sakar?" Apa yang memasukkan kalian ke dalam neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dulu kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, para ulama mengatakan bahwa jika seseorang meninggalkan salat dengan sengaja karena malas, maka dihukumi dia orang yang fasik dan melakukan dosa yang besar. Naudzubillah min dzalik. Sebaliknya, sungguh beruntung orang yang menjaga sholatnya. Ibarat dia mandi sehari 5 kali, maka pasti dia akan selalu bersih dan wangi. Tidak ada kotoran dan noda yang menempel di tubuhnya. Dan hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, "Mathalus salawatil khams kamasalin nahrin jarin gumrin ala babi ahadikum yagtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat." Perumpamaan salat 5 waktu adalah ibarat sungai yang melimpah airnya mengalir ke pintu-pintu rumah salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air tersebut setiap hari sebanyak 5 kali.
Hadirin yang berbahagia, dan di dalam sholat sesungguhnya kita ini sedang menapak tilasi perjalanan suci Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Karena di antara bacaan sholat yang kita baca, itulah ada di dalamnya dialog antara Allah dan Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah, beliau mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi menjawab kembali, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Karena Nabi mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Salat adalah media di mana seorang hamba dapat berdialog dengan Tuhannya. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, maka mari kita jadikan peringatan Isra Mi'raj itu sebagai momentum untuk mengevaluasi dan memperbaiki kualitas salat kita, yaitu salat yang diterima Allah serta salat yang melahirkan tanha anil fahsya wal munkar. Karena ada kalanya kita selama ini salat mungkin sah, tapi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan, supaya salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, selain harus memenuhi syarat sah dan rukunnya, juga harus memenuhi syarat diterimanya salat. Di antaranya bahwa salat harus dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Tidak ada satu amalan pun yang dilakukan seorang hamba dan tidak didasari dengan keikhlasan, dilandasi dengan keikhlasan, maka itu adalah ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kedua, bahwa makanan dan minuman yang ada di perut kita saat kita sholat haruslah makanan dan minuman yang halal. Pakaian yang kita gunakan saat kita mendirikan sholat haruslah pakaian yang didapat dari harta yang halal. Dan tempat yang kita gunakan ketika kita melaksanakan sholat juga harus tempat yang halal. Lalu yang kelima, agar sholat kita diterima, bahwa sholat itu harus disertai dengan kehusuan, walaupun hanya sebentar saja. Jangan sampai seorang hamba dalam sholatnya dari awal sampai akhir salam terlalu lalai dalam sholatnya, tidak ada kehusuan sedikit pun. Semakin banyak khusyuk kita, semakin besar pahala sholat yang kita dapatkan. Dan yang keenam, jangan pernah ada ujub, rasa bangga, merasa sombong dengan ibadah yang kita lakukan, karena semua itu dapat menjadikan sholat kita, ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, berikut pesan singkat dari Nabi Muhammad SAW agar kita bisa menjaga kualitas daripada sholat kita. Nabi Ayyub radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah allimni wa aujiz. Dari Ayyub radhiyallahu anhu berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi lalu berkata, ya Rasulullah, ajarkan aku dan berilah aku nasihat yang ringkas. Faqala, idza kunta fi salatika fasalli salatan muwaddi'. Nabi memberikan pesan, jika kamu mendirikan sholat, maka sholatlah seolah-olah kamu akan berpisah. Sholatlah seakan-akan itu menjadi sholatmu yang terakhir. Maka itu akan menjadikan kita mempersembahkan yang terbaik bila mana sholat yang kita lakukan itu adalah sholat yang terakhir untuk kita. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa agung Isra wal Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu terutama dengan perbaiki dan meningkatkan kualitas sholat kita, sholat yang bukan hanya menggugurkan kewajiban atau sekedar menjalankan, tapi sholat yang mengantarkan kita pada aflahul mu'minin, kesuksesan dunia dan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dan keluarga kita termasuk orang-orang yang menegakkan agama ini dengan gemar mendirikan salat. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim al jalil li wa lakum wa li jami'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.